Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Dika Nikmatul Husna, Adi Safa Ananda, Vira Putri Sagita. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang mengelola proyek. Yang pertama yaitu pentingnya mengelola proyek. Pada proyek macet dan kegagalan sistem, suatu proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan mungkin mengalami konsekuensi berikut ini, seperti anggaran yang sangat berlebih, pengeluaran waktu yang tidak diharapkan, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan, kegagalan mendapatkan manfaat yang telah diantisipasi. Cara pengguna bisnis non teknis harus berinteraksi dengan sistem-sistem ini mungkin terlalu rumit dan menjatuhkan semangat. Sebuah sistem mungkin dirancang dengan antarmuka pengguna yang buruk. Output sistem ditampilkan dalam suatu format yang terlalu sulit untuk dipahami. Situs web mungkin membuat para pengunjungnya malas menelusuri lebih jauh lagi apabila laman webnya acak-acakan dan tidak teratur. Yang selanjutnya yaitu sasaran manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perancangan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku penugasan, pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasilnya. Setiap pada bidang bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem informasi harus menangani 5 variabel utama: cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dika yaitu tentang memilih proyek. Yang pertama ada struktur manajemen untuk proyek sistem informasi, dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan elemen-elemen sebuah struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di perusahaan besar. Gambar ini membantu memastikan bahwa proyek sistem informasi yang terpenting diprioritaskan. Puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengawas sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab dalam mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin membutuhkan diciptakannya sistem-sistem baru. Komite pengawas sistem informasi merupakan kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk pengembangan sistem dan operasional. Kemudian tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri atas manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab atas beberapa proyek sistem informasi tertentu. Tim proyek tersebut secara langsung bertanggung jawab untuk masing-masing proyek sistem. Tim ini terdiri dari analisis sistem, pakar di bidang bisnis pengguna akhir yang relevan, programmer aplikasi, dan mungkin juga pakar basis data. Pencampuran keahlian dan ukuran dari tim proyek bergantung pada sifat khusus dan solusi sistemnya. Kemudian yang kedua ada mengaitkan proyek sistem informasi dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek-proyek informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka dan di mana sistem-sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat tingginya. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang mengindikasikan arah pengembangan sistem dan tujuan rencananya. Alasan-alasannya, sistem atau situasi saat ini, pengembangan baru yang perlu dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggarannya. Rencana tersebut berisi pernyataan sasaran-sasaran perusahaan dan menjelaskan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian sasaran tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bagaimana sasaran-sasaran umum dapat dicapai dengan proyek-proyek sistem yang spesifik. Kemudian ada kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Pendekatan yang strategis atas kebutuhan informasi, analisis strategis atau faktor-faktor yang sangat penting bagi keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kunci atas kinerja atau KPI dari para manajer. KPI dibentuk oleh industri perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Kemudian analisis portofolio. Setelah analisis strategis menunjukkan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi termasuk infrastruktur
kontak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan. Setiap proyek sistem informasi membawa serangkaian risiko dan manfaatnya sendiri. Perusahaan akan mencoba memperbaiki tingkat pengembangan portofolio aset IT mereka dengan menyeimbangkan risiko dan pengendalian dari investasi sistem mereka. Meskipun tidak ada profil ideal untuk semua perusahaan, industri informasi intensif, misalnya keuangan, harus memiliki beberapa proyek dengan risiko tinggi dan beresiko tinggi untuk memastikan teknologi tetap berjalan lancar. Perusahaan di industri non-informasi intensif harus berfokus pada proyek dengan risiko tinggi dan beresiko rendah. Kemudian ada model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberi bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Dengan menggunakan tabel 14.2, perusahaan harus memutuskan di antara dua sistem perencanaan sumber daya perusahaan alternatif atau ERP. Kelompok pertama mencantumkan kriteria yang akan digunakan oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem. Kriteria ini biasanya merupakan hasil diskusi panjang di antara kelompok pembuat keputusan. Seringkali, hasil terpenting dari model penilaian bukanlah skor, tetapi kesepakatan mengenai kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dan sistem informasi. Biaya dan manfaat sistem informasi. Biaya investasi bagi proyek sistem informasi merupakan arus kas langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras maupun perangkat lunak dan tenaga kerja. Investasi akan menyebabkan tambahan arus kas keluar yang diseimbangkan dengan arus kas ke dalam yang dihasilkan dari investasi. Arus kas ke dalam mengambil bentuk meningkatnya penjualan produk yang lebih banyak atau untuk alasan-alasan seperti produk-produk yang baru, kualitas yang lebih tinggi, atau meningkatkan pangsa pasar dan menurunkan biaya dalam produksi dan operasional. Perbedaan antara arus kas keluar dengan arus kas ke dalam digunakan untuk menghitung kekayaan keuangan dari investasi. Yang kedua yaitu model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata ini menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari perusahaan keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Opsi sell misalnya pada keuangan di mana seseorang membeli hak. ROPM menilai proyek-proyek sistem informasi mirip dengan opsi dalam, di mana pengeluaran awal pada teknologi menciptakan hak tetapi bukan kewajiban untuk memperoleh keuntungan yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan teknologi tersebut di masa depan. Selama manajemen bebas untuk membatalkan, menunda, mengulangi, memperluas proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan dari model keuangan sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan atas investasi dalam sistem informasi perusahaan yang tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan operasi organisasi yang diciptakan oleh sistem yang baru, seperti biaya untuk melatih para pengguna. Akhir dampak dari kurva pembelajaran yang dimiliki para pengguna bagi suatu sistem yang baru terhadap produktivitas atau waktu yang diperlukan para manajer untuk menghabiskan waktu guna mengawasi perubahan yang terkait dengan sistem yang baru. Yang selanjutnya ada mengelola risiko proyek. Yang pertama ada dimensi risiko proyek. Tingkat risiko atas proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis dan staf sistem informasi serta tim proyek. Yang pertama ada ukuran proyek. Semakin besar proyek sebagaimana diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, besaran dari implementasi staf, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi akan semakin besar risikonya. Yang kedua ada struktur proyek. Beberapa proyek jauh lebih terstruktur daripada yang lainnya. Kebutuhan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditentukan dengan mudah. Yang ketiga ada pengalaman dengan teknologi.
Risiko suatu proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknisi yang dibutuhkan. Jika tim tidak akrab dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, atau sistem manajemen database yang diusulkan untuk proyek tersebut, maka sangat mungkin bahwa proyek akan mengalami permasalahan teknis atau memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya karena kebutuhan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang baru. Yang selanjutnya ada manajemen perubahan dan konsep implementasi. Untuk mengelola perubahan organisasi di seputar pengenalan suatu sistem yang baru dengan efektif, Anda harus menelaah proses implementasi. Implementasi adalah semua aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan, manajemen, dan rutinisasi sebuah inovasi, misalnya sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analisis sistem adalah seorang agen perubahan. Analisis ini tidak hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan ulang berbagai konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan asaan dari berbagai kelompok organisasional. Manajemen perubahan dan konsep implementasi yang kedua ada peran pengguna akhir. Implementasi sistem secara umum lebih baik jika keterlibatan penggunanya tinggi dan dukungan manajemennya juga tinggi. Partisipasi pengguna dalam perancangan dan operasi dari sistem informasi membawa beberapa hasil positif. Pertama, apabila para pengguna terlibat secara mendalam pada proses perancangan sistem, mereka mempunyai kesempatan lebih untuk sistem sesuai prioritas dan kebutuhan bisnis mereka, dan kesempatan lebih untuk mengendalikan hasilnya. Yang kedua, mereka cenderung bereaksi positif pada sistem yang telah jadi, karena mereka telah menjadi peserta aktif dalam proses perubahannya. Memasukkan pengetahuan dan keahlian pengguna ke dalam sistem akan menghasilkan solusi yang lebih baik. Dalam manajemen perubahan dan konsep implementasi yang ketiga ada dukungan dan komitmen. Apabila sebuah proses sistem informasi mendapatkan dukungan dan komitmen manajemen pada berbagai tingkatan, ini akan cenderung dipahami positif baik oleh pengguna maupun oleh staf pelayanan informasi teknis. Kedua kelompok ini akan merasa bahwa partisipasi mereka dalam proses pengembangan akan mendapatkan perhatian dari prioritas yang lebih tinggi. Mereka akan dihargai atas waktu dan usaha yang telah mereka berikan untuk proses implementasi. Dukungan manajemen juga memastikan bahwa sebuah proyek sistem mendapatkan pendanaan dan sumber daya yang cukup agar dapat berhasil. Yang selanjutnya ada tantangan manajemen perubahan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Dengan adanya tantangan inovasi dan implementasi, bukan hal yang mengejutkan jika kita menjumpai tingkat kegagalan yang sangat tinggi dalam banyak aplikasi perusahaan dan proyek rekayasa ulang proses bisnis atau rekayasa ulang proses bisnis yang secara khusus membutuhkan perubahan organisasional yang ekstensif dan mungkin mengharuskan penggantian teknologi dan sistem warisan yang lama, yang sudah sangat mengakar dan banyak proses bisnis yang saling berhubungan. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa 70% proyek rekayasa ulang proses bisnis gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Demikian pula, terdapat persentase cukup tinggi dari aplikasi perusahaan yang gagal diimplementasikan sepenuhnya atau untuk mencapai sasaran dari penggunanya bahkan setelah beroperasi 3 tahun. Yang selanjutnya ada mengendalikan faktor risiko. Yang pertama, mengelola kerumitan teknis. Perangkat integrasi internal sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dengan teknologi yang rumit dan menantang. Kesuksesan dari proyek semacam itu bergantung pada seberapa baik pengelolaan teknisnya. Para pemimpin proyeknya perlu memiliki pengalaman banyak dari segi teknis dan administratif. Yang kedua, ada perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Perangkat perencanaan formal dan perangkat pengendalian formal jika digunakan dengan benar akan membantu proyek-proyek besar mendokumentasi dan mengawasi rencana proyek. Dua metode yang paling umum digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram PERT. Yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Proyek dengan struktur yang relatif kecil dan memiliki banyak kebutuhan yang tidak terdefinisi harus melibatkan pengguna secara penuh dalam semua tahapannya. Para pengguna harus didorong untuk mendukung salah satu dari banyak pilihan rancangan yang mungkin dan untuk mempertahankan komitmennya pada sebuah rancangan.
Yang selanjutnya ada merancang untuk perusahaan. Karena tujuan sistem baru adalah meningkatkan kinerja perusahaan, proyek sistem informasi harus secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika suatu sistem baru tersebut terpasang, termasuk pemasangan intranet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan-hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja sebaiknya juga direncanakan dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu alat bantu perangkat lunak manajemen proyek. Alat bantu perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek dari manajemen proyek akan memfasilitasi proses manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek biasanya menampilkan kemampuan untuk menentukan dan memerintahkan tugas, menugaskan sumber daya pada tugas, menetapkan tanggal permulaan, dan menyelesaikan atas tugas, menelusuri perkembangan, serta memfasilitasi modifikasi pada tugas dan sumber daya. Banyak penciptaan diagram Gantt dan PERT yang otomatis. Yang selanjutnya yaitu review jurnal yang berjudul Sistem Manajemen Proyek Bebas Web Divisi Survey Drawing Inventory di PT Telkom Akses. Penulis Fauzi Faturrahman dan Salaman Topik. Tahun 2021. Latar belakang suatu proyek merupakan kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan dari awal pekerjaan dan waktu penyelesaiannya. Hal ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah perubahan dan yang bermanfaat atau memberikan nilai tambah. Pada suatu proyek terdapat manajemen proyek yang merupakan serangkaian aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan agar sasaran, waktu, anggaran, dan spesifikasi tertentu dalam sebuah pekerjaan yang telah diterapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Telah dilakukan pengamatan pada Divisi Survey Drawing Inventory atau SDI di PT Telkom Akses Bandung untuk meneliti manajemen proyek yang sedang berlangsung kegiatan survei pada bidang perencanaan jaringan. Ternyata masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan. Pihak manajemen kesulitan dalam melakukan pendataan lokasi jaringan yang dikelolanya. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu sistem yang digunakan untuk membantu tim SDI pada manajemen proyek di bidang perencanaan jaringan di PT Telkom Akses Bandung. Dalam upaya menghasilkan permasalahan tersebut, maka dibangun suatu sistem manajemen proyek menggunakan program web dalam melakukan pengelolaan terhadap pelayanan perencanaan pemasangan jaringan di lokasi konsumen. Metodologi penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan menggunakan metode pengembangan aplikasi. Teknik pengumpulan data, observasi, dilakukan observasi pada PT Akses Telkom Bandung dan mengamati sistem yang sedang berjalan untuk mendapatkan informasi yang telah dijadikan bahan penelitian. Wawancara, proses wawancara dilakukan dengan bagian office, lapangan, admin, manajer, dan human resource atau HR untuk mengetahui proses manajemen proyek di PT Telkom Akses Bandung. Studi pustaka dipelajari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan pembuatan sistem manajemen proyek menggunakan programan website dengan bahasa native dan basis data MySQL. Yang selanjutnya yaitu metode pengembangan aplikasi. Model pengembangan sistem menggunakan model waterfall yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Wiguna 2020. Analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini dianalisis kebutuhan-kebutuhan yang digunakan yaitu data listing proyek dan SOP pada proses manajemen yang sedang berlangsung. Desain dijelaskan kebutuhan-kebutuhan sistem yang berhubungan dengan desain basis data yaitu data ERD dan software. Arsitektur menggunakan UML. Code generation, pengkodean menggunakan bahasa programan website atau native. Bahasa programan ini terdiri dari PHP, JavaScript, dan HTML dan CSS. Yang selanjutnya itu testing. Proses pengujian yang dilakukan menggunakan black box testing, menguji masukan program agar menghasilkan output yang sesuai harapan. Support, kegiatan dukungan update sistem yang bersangkutan dengan
perangkat keras dan perangkat lunak bagi PT Telkom Akses Bandung. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, tim surveyor telah disediakan alat bantu dengan adanya sistem yang dibuat dalam melakukan pendataan lokasi proyek jaringan di lapangan karena langsung disediakan formulir input data proyek secara online. Yang kedua yaitu sistem yang dibuat telah disediakan formulir dispatch lokasi order proyek beserta statusnya sehingga memudahkan pihak leader dalam mengatur perencanaan proyek jaringan yang dikelolanya. Yang ketiga yaitu sistem manajemen proyek berhasil dibuat menggunakan programan website dengan framework Laravel yang menggunakan pihak head office. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.